Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Mega Malia, NIM 2017-452, di mana saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mereview 5 jurnal tentang manajemen law firm atau firma hukum. Langsung saja. Untuk yang pertama sendiri ada analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum MAP, di mana penulisnya adalah Aisyah Pia Asrun Putri. Di dalam jurnal ini sendiri ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan dan tujuan manajemen perubahan? Yang kedua, apa perubahan signifikan yang terjadi pada firma hukum MAP dan apa yang menjadi driving forces dan restraining forces. Yang ketiga, bagaimana reaksi para advokat dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang keempat, apakah dengan perubahan tersebut mendorong firma hukum MAP ke arah lebih baik? Yang kelima, apa saja yang menjadi faktor kesuksesan dalam menghadapi perubahan pada firma hukum MAP? Di sini juga menerangkan bahwasanya manajemen perubahan itu sendiri adalah upaya organisasi untuk terus menjalankan usahanya dan merespon terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh besar maupun kecil terhadap organisasi. Organisasi tersebut berperan untuk jeli dan peka terhadap faktor-faktor tersebut untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus merencanakan manajemen perubahan dengan sebaik mungkin agar hasilnya dapat efektif. Nah, di sini perubahan signifikan yang terjadi pada firma hukum MAP adalah ketika 3 tahun yang lalu, managing partner memutuskan untuk mengimplementasikan client relationship management atau CRM ke dalam proses bisnis dari firma hukum MAP. CRM itu sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Jadi, CRM berfungsi sebagai suatu upaya dalam menyediakan jembatan strategis antara teknologi informasi dan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan klien serta untuk meningkatkan profitabilitas organisasi. Untuk jurnal kedua ada sistem informasi administrasi perkara hukum perdata pada kantor advokat, studi kasus Buyung et Partner, di mana penulis sendiri ada Ami Kartikasari, Koko Wahyu Prasetyo. Di sini tidak banyak uraian yang dijelaskan, tetapi di sini cukup jelas. Karena apa? Di sini menjelaskannya dengan memakai media gambar. Seperti ada yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh ketua di dalam sistem. Salah satu fitur yang hanya dimiliki ketua adalah fitur pemilihan anggota tim advokat. Untuk yang kedua sendiri ada gambar, yaitu menerangkan tentang apa saja yang dapat dilakukan admin di dalam sistem. Admin memiliki peran penting dalam menjadwalkan advokat pendamping sidang. Jadi di dalam artikel ini sendiri tidak seperti artikel lain yang dimana kebanyakan dia banyak mendeskripsikan atau memainkan banyak kata. Kalau di artikel ini dia lebih langsung memberi contoh atau gambar yang dimana dia teliti itu. Di sini juga memberi gambaran ya untuk
dari seperti apa sih data-data perkara yang sedang dikerjakan oleh kantor, terus pengelolaan perkara itu seperti apa. Ada beberapa form-form surat, form-form dasar hukum yang diberi contoh dalam artikel ini. Lanjut untuk jurnal yang ketiga atau artikel ketiga itu ada implementasi manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dalam penyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Organisasi advokat didirikan pada tahun 2004 yang diamanatkan dalam UU Advokat merupakan gabungan organisasi advokat yang ada, kemudian masuk ke dalam satu wadah yaitu PERADI. PERADI dibentuk berdasarkan amanat UU Advokat sebagai wadah organisasi yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dan melakukan pengujian calon advokat yang mana ujian tersebut merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon advokat. Yang pertama ada pembahasan sejarah singkat organisasi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai dipublikasikan dan diperkenalkan ke masyarakat umum khususnya kalangan penegak hukum pada 7 April 2005 di Jakarta Selatan. Dalam UU Advokat, organisasi advokat harus sudah resmi terbentuk sebagai organisasi dalam waktu 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan. Oleh karena itu, dalam waktu 20 bulan setelah UU Advokat diundangkan, organisasi advokat di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi PERADI. Konsep dari organisasi advokat yaitu membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan demi tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional. Di sini juga dijelaskan profesi advokat sendiri itu harus menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip kode etik. Apabila kemungkinan terjadi, seorang advokat berhak untuk memberikan jaminan keselamatan terhadap klien dalam menjalankan perkara di pengadilan. Dan di sini juga ada penasihat hukum harus menjalankan kewajibannya dalam beracara di pengadilan. Dan banyak sekali bagaimana di artikel ini menjelaskan seperti apa sih menjadi advokat itu sendiri, seperti jenis etika advokat, terus peran advokat itu seperti apa, tugas advokat itu seperti apa, dan hak dan kewajiban advokat sendiri itu juga ada seperti hak seorang advokat dalam kehidupan bersosial. Dirinya tidak dapat melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan profesi dirinya sendiri sebagai salah satu elemen penting dalam penegak hukum. Advokat juga memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya ada kewajiban seorang advokat, salah satunya berperilaku sopan santun, menghormati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat, memberikan dan melaksanakan pelayanan profesinya sebagai advokat dalam memberi jasa hukum kepada kliennya serta adil, jujur dalam bertindak didasarkan pada hukum dan keadilan yang berlaku. Di sini juga ada sistem kearsipan pada manajemen advokat. Adapun di sini juga menjelaskan pengaruh teknologi informasi pada manajemen advokat. Di sini juga ada kerugiannya, yaitu seperti karyawan cenderung mengembangkan pekerjaan, peralatan sering dalam keadaan error seperti layar komputer, printer sering mengalami gagal ngeprint kertas, yang selanjutnya membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi. Keuntungannya yaitu menghemat biaya dalam melakukan penggandaan data, kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik, selanjutnya untuk mengambil keputusan data
dapat diperoleh, diproses, disimpan, dan dicari secara cepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perlunya manajemen advokat. Nah, selanjutnya ada secara garis besar, manajemen advokat dalam praktik meliputi bidang seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen administrasi umum dan keuangan, manajemen administrasi perkara, manajemen penanganan perkara. Untuk jurnal atau artikel yang keempat, ada pengembangan sistem informasi lembaga pengkajian dan konsultan bantuan hukum atau LPKBH menggunakan Jasmine Framework Studi pada LPKBH Al-Baihaqi. Penulis sendiri ada Irfan Asnawi, Yusi Tironimusityo, dan Joko Pramono. Nah, di sini ada analisis Jasmine Framework, ada perspektif planner. Di sini menjelaskan tentang data-data atau entitas yang berkaitan dengan sistem informasi LPKBH Al-Baihaqi. Dari hasil analisis diperoleh bahwa ada 4 entitas yang nantinya akan berhubungan dengan sistem informasi LPKBH Al-Baihaqi ini, yaitu administrator, konsultan, lawyer, dan klien. Berikutnya ada perspektif owner. Di sini menjelaskan bagaimana tiap entitas yang sudah didefinisikan sebelumnya pada kolom What Perspective Planner berhubungan dalam menjalankan proses yang ada pada LPKBH Al-Baihaqi. Hasilnya merupakan sebuah flow map diagram sistem LPKBH Al-Baihaqi pada setiap entitas. Selanjutnya ada perspektif designer, di mana menjelaskan tentang flow map yang telah didefinisikan pada kolom What Perspective Owner. Hasilnya merupakan tabel relasional dari use case tersebut. Selanjutnya ada perspektif builder, di mana menjelaskan lebih rinci diagram entitas dan use case skenario yang telah didefinisikan pada kolom What Perspective Designer. Hasilnya merupakan sebuah kelas diagram sistem LPKBH Al-Baihaqi. Jadi di sini untuk sistem informasi lembaga pengkajian konsultan dan bantuan hukum Al-Baihaqi telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan proses bisnis usulan. Untuk jurnal yang terakhir atau yang kelima, ada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang kurang mampu, disusun oleh Gabriela Bettiseba. Bantuan hukum itu sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pada pasal 3 UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selanjutnya mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Lanjut, yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah advokat, pengacara, penasihat hukum, baik bersifat perorangan maupun yang bergabung dalam organisasi profesi penasihat hukum atau LBH, biro-biro hukum yang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi. Di sini juga dijelaskan pengertian masyarakat kurang mampu.
yaitu adalah masyarakat dalam keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Adapun cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang cara dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Pemohon harus memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya dari 5 artikel tentang manajemen law firm atau kantor advokat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.